Mungkin kita mulai dari Ustadz Asad terlebih dahulu ya Ustadz Iya. Asad ya. Karena nih mungkin ikhlas itu kan sebenarnya kita sudah akrab, tapi mungkin belum sepenuhnya memahami gitu. Masih di awang-awang ikhlas itu seperti apa. Nah mungkin kita mulai dengan pertanyaan paling dasar sebenarnya yang dimaksud dengan ikhlas itu apa Ustadz Asad? Kata ikhlas ini ya, jamaah sekalian, pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, sering kemudian disalahartikan sebagai sesuatu yang kemudian tidak mendapatkan apa-apa, dan banyak sekali kemudian kesalahartian yang lain terkait dengan ikhlas itu. Jadi ikhlas itu akar katanya ya sama dengan khalaso, jadi murni, tidak bercampur terhadap sesuatu. Secara fikih kata ikhlas ini artinya adalah kemurnian niat melakukan sesuatu itu hanya kepada Allah, tidak bercampur dengan niat karena lain-lain, misalnya karena ingin mendapatkan uang dan sebagainya. Bukan berarti kemudian ketika disebut dengan ikhlas itu kemudian melakukan sesuatu itu tidak ada kompensasi materialnya, misalnya gitu. Ya, jangan sampai, dan itu salah sering ya. Sering salah, kemudian orang kemudian kamu katanya ikhlas jadi tukang becak ikhlas, kok kemudian saya naik becakmu harus bayar. Nah itu kan keliru. Bukan berarti ketika ikhlas itu kemudian tidak mendapatkan kompensasi atas kerjanya gitu. Karena ada hak-hak Adam ya, hak-hak manusia, hak anak Adam yang kemudian harus dibayarkan. Nah, maka ikhlas itu bukan berarti kemudian tidak memenuhi hak anak Adam, tidak memenuhi hak manusia, tetapi ikhlas itu adalah seluruh apa yang dilakukan itu diniatkan karena Allah. Adapun hal-hal yang sifatnya hak-hak muamalah ya tetap harus dibayarkan. Jangan sampai kemudian atas nama ikhlas kemudian orang tidak mau untuk memenuhi hak dari orang lain. Nah ini juga kemudian menyangkut makna ikhlas itu. Jadi ketika kemudian semuanya itu diniatkan karena Allah, untuk mendapatkan ridho Allah, maka yang dilakukan pun konsekuensinya adalah ya, konsekuensinya adalah maka apapun yang dilakukan adalah sesuai dengan yang diperintahkan Allah dan tidak boleh melanggar larangan-larangan Allah gitu. Jadi kalau mengatakan saya ikhlas tapi kemudian apa yang kamu lakukan mencuri, itu namanya bukan ikhlas. Karena kemudian melakukan sesuatu justru yang dilanggar atau melanggar larangan Allah gitu. Kalau orang mengatakan ikhlas ya, ada orang mengatakan saya ikhlas gitu, maka yang dilakukan adalah dia meniatkan betul-betul karena Allah dan kemudian dia jalankan sesuatu itu dengan memahami mana-mana yang diperintahkan Allah dan tidak boleh kemudian dia melanggar larangan Allah. Nah termasuk tadi itu. Kemudian ketika ikhlas kok kemudian tidak mau membayar hak orang lain, maka dia tidak ikhlas. Tidak ikhlas kenapa? Karena ada larangan Allah yang yaitu tidak boleh melanggar hak orang lain gitu. Jadi kalau ada orang yang kemudian mengatakan ikhlas tapi dengan cara melanggar hak orang lain, maka dia tidak ikhlas karena itu berarti dia melanggar larangan Allah. Nah, ini pengertian ini harus kita pahami semua sehingga kemudian jangan sampai atas dasar ikhlas kemudian dia melanggar hak dan larangan atau hak orang lain, termasuk misalnya keluarga. Saya ikhlas berdakwah. Nah, dia tinggalkan anak istrinya, kemudian hak-hak anak istrinya tidak dipenuhi, yaitu tidak ikhlas. Karena apa? Karena kemudian ada kewajiban dia yang menjadi tanggung jawab dia atas perintah Allah untuk memenuhi hak-hak keluarganya tidak dipenuhi gitu. Jadi jangan sampai atas dasar ikhlas kemudian hak-hak keluarganya, hak teman-temannya, hak kerabatnya kemudian
diabaikan gitu ya Bu Intan ya gitu. Walaupun kalau ikhlas biasanya nggak ngomong-ngomong ya Ustaz Asad ya. Nah itu juga gitu. Biasanya memang kemudian kalau ikhlas itu ya kita tidak perlu sampaikan. Kadangkala saya tidak selalu begitu gitu ya. Orang yang menyebut saya ikhlas itu kemungkinan nggak ikhlas. Ikhlas gitu. Soalnya pamer keikhlasan. Iya. Ya jadi, nah ini ada di filosofinya. Jadi kalau kita baca di dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu namanya surat Al-Ikhlas. Tetapi tidak ada kata ikhlas di dalam surat itu. Gitu. Coba kan, Qul huwallahu ahad sampai selesai kita cari kata ikhlas, nggak ada. Padahal namanya surat Al-Ikhlas gitu. Nah demikian juga kalau kita ikhlas itu nggak usah nyebut-nyebut saya ikhlas. Karena tanpa kata ikhlas itu kalau betul-betul karena Allah, maka Allah lah yang akan menilai bahwa itu ikhlas atau tidak. Jamaah sekalian, para pemirsa TV-mu yang berbahagia, mari kita ikhlas tanpa menyebut diri kita itu ikhlas. Biarlah Allah yang menilai keikhlasan kita. Justru kalau kita tampakkan keikhlasan kita, malah kemudian kita tidak ikhlas. Karena berusaha menampakkan keikhlasan kita. Apalagi kemudian saya ikhlas tapi mengundang banyak wartawan. Nah itu ya, jadi orang menjadi ikhlas. Nah tetapi memang saya juga tidak mengatakan bahwa orang yang mengundang wartawan ketika beramal itu tidak ikhlas, karena saya tidak tahu hatinya gitu. Karena memang ada kalanya memang kita perlu mencontohkan di dalam manajemen modern. Pertanggungjawaban publik itu memang harus dilakukan. Jadi ketika mengundang orang lain, barangkali atau kemudian menjadi wartawan itu adalah dokumentasi sebagai pertanggungjawaban publik. Tapi betul secara prinsip hati kita nggak boleh terpengaruh dengan apa yang akan diberitakan. Kan kadang-kala kemudian ketika kita sudah menyumbang, kemudian dipublis oleh media, terus kemudian ternyata publisnya itu kurang bagus. Kita marah-marah. Nah itu menurut saya tidak ikhlas. Kenapa? Karena ada hal yang mengganggu dari amal kita itu. Ada yang mengganggu selain ridhonya Allah gitu loh. Jadi publisitas itu kemudian ternyata buruk, yaitu berarti ya sudah memang itu kejadian seperti itu. Kalau kita terganggu dengan publisitas yang seperti itu, maka berarti faktor Allah tidak lagi menjadi penting karena menjadi lebih penting publisitasnya itu. Nah ini yang kita perlu hindari agar kita menjaga keikhlasan kita. Ini yang hal-hal yang prinsip. Nah dalam hidup ini ya banyak sekali yang seperti itu. Terutama tentu saja orang-orang yang mungkin memang harus mempertanggungjawabkan apa-apa yang diemban, amanah yang diemban dia gitu. Saya salut dengan teman-teman yang menjadi politisi, anggota dewan, pejabat-pejabat yang dia melakukan sesuatu itu untuk untuk berkiprah, untuk memberikan melayani masyarakat. Tetapi saya selalu ingatkan juga kepada mereka, walaupun kamu sudah berjuang untuk orang banyak, untuk masyarakat luas, untuk rakyat, ingatlah bahwa tetap diniatkan karena Allah gitu. Hidup kita itu menjadi apapun, menjadi pejabat, menjadi saudagar, menjadi pegawai, itu tidak lepas dari perintah Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita itu diciptakan, ya, diciptakan jin dan manusia itu tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, maka marilah apapun yang kita jalani, profesi yang kita jalani itu kita niatkan ibadah kepada Allah, dan itulah ikhlas, gitu ya. Jadi kita niatkan sebagai ibadah kepada Allah. Kalau toh kemudian ada penilaian-penilaian buruk, mari kita jadikan masukan, tetapi tidak mengganggu niat kita bahwa yang kita lakukan hanyalah karena Allah semata.